Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aulia Nugraha dengan NIM J3J818371. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB Angkatan 55 jurusan Manajemen Agribisnis. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Intani Dewi SPT MSc MSI, dan dosen penguji saya Bapak Khairul Ajihus Syairi SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendirian unit bisnis baru pupuk kompos organik pada kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2, Bogor. Lalu yang pertama adalah latar belakang. Peternakan unggas termasuk peternakan yang sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat di Indonesia. Terbukti banyaknya perusahaan unggas yang sudah menggunakan teknologi modern, baik di bidang breeding, pakan maupun pemeliharaan. Seperti kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2, di mana perusahaan ini bergerak di bidang pemeliharaan ayam broiler, di mana dalam pemeliharaan ayam broiler bisa dapat dikatakan sangat cepat dalam pertumbuhannya. Maka dari itu, perusahaan harus memiliki penanganan yang efisien untuk pemeliharaan ayam broiler itu sendiri. Di kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2, limbah dari kotoran ayam broiler belum benar-benar dimanfaatkan. Padahal limbah dari kotoran ayam broiler bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos organik, di mana kandungan pupuk kompos organik dari tambahan limbah kotoran ayam mengandung unsur hara yang tinggi. Kandungan unsur kotoran ayam seperti nitrogen, fosfor, dan kalium sangat besar, di mana kandungan tersebut sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Di perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 itu sendiri, dalam satu kandang bisa menghasilkan limbah kotoran ayam broiler sebanyak 500 karung dalam satu ukuran 50 kg dari 6.000 ekor ayam yang ada pada perusahaan dalam satu kandang di dalam setiap satu periode. Dan limbah tersebut belum sama sekali dimanfaatkan. Padahal limbah bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos organik yang dapat dimanfaatkan untuk menanam sayur dan tanaman. Melihat banyaknya toko tanaman di Bogor, menjadikan pupuk kompos organik memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga bisa melakukan pengolahan limbah untuk meminimalisir limbah yang belum tersentuh dan dapat menjadi peluang usaha. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada merumuskan ide bisnis di perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dan yang kedua ada menyusun dan mengaji rencana pengembangan unit bisnis pada perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 baik secara finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada metode, lokasi, dan waktu PKL. Lokasi dasar PKL adalah terletak pada Jalan Barengkok Seberang Wetan, Hanapi 2, RT 03, RW 002, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Dan waktu pelaksanaan saya PKL itu dari 2 Februari 2021 hingga 30 April 2021. Data dan sumber data yang saya pakai ada data primer dan data sekunder. Metode analisis yang saya pakai adalah kualitatif dan kuantitatif. Lalu ada keragaman perusahaan, di mana kelompok andalan Teguh Gemilang berdiri pada tahun 2017 yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat, di bawah pimpinan Dr. Abi Ape Brahmaputra selaku Direktur Utama. Kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 adalah unit bisnis usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam pedaging broiler, bertempatan di Desa Barengkok, Jasinga, Kabupaten Bogor, yang memiliki 13 kandang, yaitu 3 kandang tanah closed house dan 10 kandang tipe open house dengan menggunakan modal sendiri. Sumber daya manusia yang berada di kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 merupakan masyarakat sekitar perusahaan, di mana jumlah dari kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 sebanyak 14 orang, di mana prosedur jam kerja di peternakan sangat dibilang fleksibel menyesuaikan kegiatan pemeliharaan karena setiap kandang dikelola hanya satu orang dan mempunyai satu ketua lapangan yang siap membantu. Lalu hasil pembahasan, yaitu ada alur pengembangan bisnis kelompok andalan Teguh Gemilang. Faktor internal atau kelemahan, satu, belum adanya pemanfaatan limbah. Lalu faktor eksternal yaitu peluang, satu, kandungan yang bagus pada kotoran ayam untuk pembuatan pupuk. Yang kedua, adanya permintaan pasar pada pupuk kompos organik. Lalu rencana pendirian bisnis baru pupuk kompos organik, aspek kelayakan usaha, aspek finansial dan non finansial, layak dan tidak layak dilaksanakan dan dievaluasi. Lalu ada tahapan pengembangan bisnis.
yaitu perencanaan produk. Produk yang dihasilkan dari pengembangan bisnis adalah pupuk kompos organik. Produk yang dihasilkan berupa jenis pupuk padat dengan bahan baku kotoran ayam dengan tambahan bahan baku lain, yang dikemas dengan plastik berwarna putih. Pupuk kompos organik dijual dengan harga 8.000 per kemasan dengan berat 5 kg per kemasan. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran, yaitu ada strategi pemasaran, segmentasi geografis. Tujuan utama pasar produk pupuk kompos organik adalah wilayah Kota Bogor, khususnya toko bunga, di mana dari toko tersebut akan langsung ke tangan konsumen dan lebih mudah untuk ditemukan konsumen karena posisi pasar yang sesuai. Lalu ada segmentasi demografis, adalah pasar yang dituju dari pupuk kompos organik adalah untuk kalangan dewasa dari usia 12 tahun hingga 60 tahun, dan untuk jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, karena pupuk ini adalah pupuk siap pakai. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografis, di mana tujuan pasar pupuk kompos organik itu yaitu adalah kepada konsumen yang memiliki toko bunga di sekitar Bogor untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan pupuk organik. Lalu ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Pupuk kompos organik ini berbahan utama kotoran ayam yang ditambahkan bahan penunjang seperti pupuk cair. Dalam pembuatan pupuk kompos organik saya menggunakan pupuk cair jenis pupuk hantu hijau royo-royo, lalu menggunakan tambahan gula merah dan air. Pupuk kompos organik ini dikemas pada plastik putih dengan pemberian stiker pada kemasan dengan berat per kemasan ada 5 kg. Lalu ada harga per kemasan pupuk kompos organik itu adalah Rp8.000. Lalu ada distribusi. Produk pupuk kompos organik rencananya akan didistribusikan ke penjual toko bunga di sekitar Bogor. Distribusi yang dilakukan untuk unit bisnis produk pupuk kompos organik dengan cara analisis permintaan dan penawaran produk untuk mengetahui peluang pasar pupuk kompos organik berbahan utama kotoran ayam. Lalu keempat ada promosi. Media promosi yang saya pakai ada media sosial, personal selling, dan promosi penjualan. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi pupuk kompos organik meliputi pengadaan sarana dan prasarana produksi, kebutuhan tenaga kerja dan penjadwalan produksi, kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan, kapasitas produksi dan proses produksi. Pembuatan pupuk kompos organik membutuhkan 1000 kg limbah kotoran ayam atau 1 ton dan tambahan lain yaitu pupuk hantu hijau royo-royo 1 liter, gula merah 1 kg, dan air. Di tahun pertama, pembuatan pupuk kompos organik hanya menggunakan 10 bulan karena di 2 bulan sebelumnya untuk persiapan perusahaan untuk memenuhi kapasitas produksi dan bahan-bahan tambahan lain seperti peralatan dan tempat proses produksi. Kapasitas produksi pupuk kompos organik pada tahun pertama yaitu sebanyak 8.000 kemasan dan 9.200 kemasan untuk tahun kedua sampai kelima. Proses produksi pupuk kompos organik dilakukan 1 minggu sekali dengan berat 5 kg per kemasan, di mana bisa menghasilkan 200 kemasan per minggunya. Lalu ada perencanaan produksi. Nah, itu ada proses produksi pupuk kompos organik. Yang pertama adalah penyediaan bahan baku utama yaitu limbah kotoran ayam dan bahan penunjang seperti pupuk hantu hijau royo-royo, gula merah, dan air. Lalu kedua ada proses pencampuran bahan penunjang yaitu bahan penunjang seperti pupuk hantu hijau royo-royo, gula merah, dan air akan dicampurkan dan didiamkan di dalam suatu wadah. Selanjutnya ada pencampuran bahan baku produksi. Dari bahan penunjang yang sudah dicampurkan lalu akan disiramkan ke limbah kotoran ayam. Setelah itu proses fermentasi, di mana dalam proses fermentasi ini produksi pupuk kompos organik membutuhkan 5 hari dalam proses fermentasi. Setelah itu akan dilakukannya pengemasan. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi unit bisnis pengelolaan pupuk kompos organik merupakan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan kegiatan bisnis. Karena masih terbilang cukup sederhana, sehingga hanya membutuhkan 2 orang pegawai di bidang memproduksi dan di bidang pengiriman penjualan, di mana 2 karyawan ini saya dapatkan dari masyarakat sekitar perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang. Selanjutnya ada proses perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan oleh perusahaan pupuk kompos organik dalam pengelolaan pupuk yaitu bekerjasama dengan supplier bahan tambahan,
lalu bekerjasama juga dengan supplier kemasan plastik yang telah menyatu dengan label produk dan penjual tanaman hias yang ada di Kota Bogor. Lalu ada perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dasar. Asumsi yang digunakan dalam perencanaan usaha pengelolaan pupuk kompos organik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unsur bisnis didasarkan atas umur ekonomis motor roda 3 selama 5 tahun. Lalu ada sumber modal yang digunakan pupuk kompos organik menggunakan modal sendiri. Lalu selanjutnya ada produk yang dijual pada tahun pertama hingga tahun kedua sampai kelima dijual sebesar 8.000 per kemasan dengan berat kemasan adalah 5 kilo. Lalu selanjutnya ada biaya investasi yang akan dikeluarkan pada tahun pertama ketika bisnis mulai berjalan sebesar Rp13.630.000. Lalu selanjutnya ada diskon rate yang berlaku pada Bank BRI sebesar 3%, yaitu deposito. Lalu selanjutnya ada pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah mengenai pajak nomor 46 tahun 2013 kebijakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebesar 0,5% atas omset maksimal 4,8 miliar dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Lalu selanjutnya ada arus pengeluaran tahun. Yang pertama ada biaya investasi sebesar 13.630.000, biaya tetap 42 juta, biaya variabel tahun pertama adalah 20.800.000, tahun kedua ada 24.960.000. Lalu ada tahapan pengembangan bisnis. Tahapan pengembangan bisnis terdiri dari identifikasi masalah, observasi pasar, perencanaan finansial, perizinan usaha, pengadaan sarana dan prasarana produksi, perencanaan produksi, perencanaan tenaga kerja, pelaksanaan produksi, pelaksanaan pemasaran, dan evaluasi. Waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan tahap pengembangan bisnis yaitu 42 hari. Berdasarkan jalur kriteria tersebut, ada beberapa aktivitas yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya dan bisa ditunda pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari beberapa aktivitas yang berada pada jalur berwarna merah yang berarti startnya sama dengan 0. Lalu simpulan. Rencana pengembangan bisnis yang akan dijalankan adalah pemanfaatan limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos organik. Rencana pengembangan ini muncul dari faktor WO dan dikaji menggunakan aspek non-finansial dan aspek finansial. Aspek non-finansial yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi berdasarkan analisis aspek non-finansial yang dilakukan. Kajian pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan menghasilkan nilai NPV lebih dari 0 yaitu sebesar 25.550.068 rupiah. Lalu ada net BC-nya itu lebih dari 1 yaitu 3,12. Gross BC-nya itu lebih dari 1 adalah 1,08. Nilai IRR itu adalah sebesar 71%. Nilai yang lebih besar dari tingkat suku bunga yaitu 3% dari Bank BRI dan PP umur bisnis yaitu selama 2 tahun 3 bulan, di mana umur bisnis yaitu selama 5 tahun. Analisis switching value didapatkan penurunan produksi pupuk kompos organik sebesar 59 dan kenaikan bahan baku produksi yaitu sebesar 39%. Lalu ada saran. Saran yang dapat diberikan kepada kelompok ATG Hanapi 2 atau kelompok ternak andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 dalam pengembangan bisnis pengelolaan limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos organik yaitu yang pertama ada kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 dapat merealisasikan ide pengembangan bisnis limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos organik dalam mengatasi limbah kotoran ayam broiler dan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Lalu yang kedua adalah perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 harus memiliki antisipasi dalam menghadapi penurunan volume produksi pupuk kompos organik sebesar 59% dengan cara menjaga ketersediaan produk kotoran ayam sebagai bahan baku utama. Alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menjalani kerjasama dengan perusahaan sejenis lainnya. Lalu yang ketiga ada perusahaan kelompok andalan Teguh Gemilang Hanapi 2 harus memiliki antisipasi dalam kenaikan biaya produksi sebesar 39% dengan cara selalu kontinu mengecek kemungkinan perubahan harga di pasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.